Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, sebagai pelajaran akan adanya hari akhirat, sebagai pelajaran bahwa kita akan dibangkitkan, sebagai pelajaran bahwa kita akan kembali, sebagai pelajaran bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita telah mengkaji dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, yaitu dalam kitabnya Thariqul Hijratain, bagaimana jalan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bahwasanya cara berhijrah kepada Allah dengan cara kita beribadah hanya kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, cinta rindu hanya kepadanya, takut dan harapan hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Itu selalu kita tegaskan di dalam salat-salat kita, minimal 17 kali dalam sehari, supaya menjadi ketegasan dalam kehidupan kita, yang dalam ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kalimat ini adalah ayat yang teragung. Kalimat ini sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala itu menukil lebih dari 1000 lembar dalam menafsirkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kitabnya Al-Ubudiyah, yaitu bagaimana penghambaan yang sebenarnya, sampai dinukilkan sampai lebih dari 1000 lembar dengan perincian yang sangat dahsyat. Maka Al-Ubudiyah ini, sifat peribadatan kepada Allah, itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Itu adalah tujuan mengapa kita dicipta. Sebagaimana ayat yang masyhur yang senantiasa kita diingatkan, yang kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, tidak ada tujuannya kecuali satu, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, dan begitu pula Ibnu Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas, liya'budun ay liwahidun, untuk beribadah kepadaku adalah untuk mentauhidkanku, tidak bersyirikat dalam ibadahnya, baik di dalam secara batiniah apalagi lahiriah. Terlebih khusus di hari kemarin, di hari Asyura, di hari diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam. Di situ ada 3 jenis manusia dalam menghadapi hari Asyura. Jenis yang pertama adalah jenis kehidupan seorang mukmin, yaitu dia berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Itulah yang diikuti oleh kaum muslimin, itulah yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah metode cara orang-orang Syiah, orang-orang yang mengaku Islam akan tetapi dia adalah perusak-perusak Islam. Bahkan sebagian ulama telah menganggap mereka telah keluar dari Islam. Mengapa? Karena mereka telah kufur terhadap Al-Quran. Orang Syiah, terlebih khusus Syiah Rafidah, itu bahkan telah disepakati, karena mereka menganggap Al-Quran itu kurang.
Karena mereka melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Karena mereka tidak mengakui keimaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal hal itu yang telah disepakati. Dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada hari Asyura mereka menganggap Yaumul Ghufran, hari ampunan, yang dimana di hari ampunan mereka beribadah di depan tembok ratapan dengan cara mentawafkan ayam di atas kepalanya, yaitu dengan berkeyakinan hari ini adalah hari turunnya ampunan. Dan mereka selain daripada itu mereka juga berpuasa, tapi puasa mereka berbeda. Cara berpuasa orang-orang Yahudi di hari Asyura, mereka berpuasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Mereka juga tidak bergaul dengan istri-istri mereka. Mereka berpuasanya bukan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Mereka berpuasa dari tenggelamnya matahari di malam 10 sampai esok hari tenggelamnya matahari di malam yang ke-11. Jadi itu metode mereka. Dan di pertemuan kali ini kita mengambil dari judul Wababus Sa'adatain. Kemarin kita telah tafsirkan bahwasanya Tariqul Hijratain, jalan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah tadi dengan cara mentauhidkan dan beribadah kepadanya. Dan kepada Rasul yaitu kita mengikuti jalannya, mengikuti pola hidupnya. Dan wababus sa'adatain. Dan kedua pintu ini adalah pintu kebahagiaan. Sekali lagi, tidak ada pintu kebahagiaan kecuali pintu beribadah kepada Allah. Tidak ada pintu kebahagiaan kecuali pintu mengikuti jalan Rasulullah. Karena jalan kepada Allah dan Rasul itulah adalah jalan sumber kebahagiaan. Maka dari itu Allah tegaskan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Kata Allah, siapa yang berpaling dari jalanku, berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Cukuplah satu ayat ini yang mengingatkan kita akan wajibnya jalan menuju kepada Allah dan jalan menuju kepada Rasul. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan. Di kitab ini juga telah selesai dari ringkasan kitab tersebut. InsyaAllah ta'ala di pertemuan setelahnya, jikalau ada kesempatan Allah takdirkan, kita akan mengkaji kitab. Alhamdulillah kita nukil sendiri ada 50 sifat dari karakter seseorang untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah kemarin telah kita hatamkan, mengumpulkan kalimat terbaik di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah kita sudah bagi-bagikan kitabnya. InsyaAllah ta'ala kita akan kajikan di pertemuan kali ini, di pertemuan nantinya insyaAllah ta'ala di masjid yang tercinta ini. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada kekurangan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.